Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube. Banyak ya orang-orang yang bilang katanya saya itu belajar tanpa guru. Mungkin mereka itu tidak tahu sebenarnya guru zahir saya ada dua, yaitu ayah kandung saya sendiri yang menguasai tentang ilmu falak dan ilmu alat, dan keponakan suami saya yang bernama Ustadz Dadang. Beliau itu sangat fasih dalam belajar ilmu alat. Bisa dikatakan sudah mencapai taraf ya untuk ayah kandung saya sendiri dan juga untuk Ustadz Dadang. Insya Allah kalau untuk masalah ilmu alat itu sudah menguasai. Dan saat kecil saya banyak sekali diajari oleh ayah kandung saya sendiri tentang kitab kuning, kitab jurumiyah, dan kitab sapina. Dan setelah saya beranjak dewasa, saya menikah. Di situ saya lebih memperdalam lagi ilmu-ilmu keagamaan. Pada saat saya setelah menikah 1 minggu, di situ saya menemukan hal spiritual yang datang ke dalam mimpi saya untuk mengamalkan surat Al-Kafirun. Di situ saya mengamalkan, dan di setiap saya mengamalkan surat Al-Kafirun ada ilapat untuk saya pergi berziarah ke salah satu makam waliullah yang ada di Cisalak, Subang. Di saat saya di sana, diperlihatkanlah hal-hal gaib yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, yaitu saya bertemu dengan salah satu waliullah yang saya ziarahi ke makamnya itu. Di situ akhirnya saya dibimbing untuk bisa mempelajari ilmu agama dan ilmu batiniah secara dalam. Setelah itu saya ditugaskan kembali untuk membacakan surat Al-Fatihah setiap pada 5 waktu 41 kali, dan setiap pada hajat dan duha mengamalkan 141 kali. Selama 41 hari pada saat itu alhamdulillah saya tamat ya menjalankan tugas dari leluhur tersebut. Nah, di situ akhirnya saya bisa menemukan barang yang sudah lama tidak diketemukan. Dengan izin Allah bisa ketemu dengan saya mengamalkan surat Al-Fatihah tersebut. Dan di situ pun juga saya banyak sekali merasakan hal-hal yang tidak pernah saya alami sebelumnya ya. Di saat saya selesai melaksanakan sholat maghrib, di saat bertawasul selalu ada yang datang ke hadapan saya yang memakai jubah hijau. Dan di situ awalnya saya pun juga takut ya, karena kan di ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa, hanya ada saya dan suami. Pas saya melihat, ternyata dalam beberapa hari beliau selalu datang, akhirnya mengucapkan salam, dan di situ saya pun juga menjawabnya, Waalaikumsalam. Nah, di situ akhirnya saya seperti bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib yang berdatangan satu sama lain. Hal-hal spiritual yang pernah saya alami itu ternyata itu buah dari amalan surat Al-An'am yang selama ini saya amalkan, karena saya dulu dikasih amalan surat Al-An'am itu oleh ayah saya sendiri, dan saya mengamalkan dari usia 12 tahun pada saat saya kelas 6 SD, dan sampai sekarang alhamdulillah terus saya amalkan. Maka dari itu di saat saya setelah menikah itu seperti terbuka hijab saya untuk melihat hal-hal dan makhluk gaib. Nah, di situ pun juga saya berkomunikasi itu hampir setiap hari. Pada saat itu ada yang mengaku kepada saya bahwa beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Di situ saya tidak percaya, karena saya pernah dikasih amalan yang ada di salah satu surat di dalam Al-Quran, dan itu saya diijazahkan oleh ayah kandung saya sendiri. Jadi di situ saya bisa membedakan mana yang benar dan mana korin.
Dengan mengamalkan salah satu ayat itu, akhirnya di situ saya bisa membedakan. Karena kalau yang benar itu tidak akan pernah hilang di saat saya membacakan kunci ayat tersebut. Tetapi kalau misalkan dia korin yang menyerupai, itu pasti akan hilang dengan seketika di saat mengamalkan salah satu ayat tersebut. Dan di situ pun juga saya banyak sekali diuji. Jadi pada saat saya membacakan salah satu kunci dari ayat tersebut, yang mengaku-ngaku Nabi Muhammad SAW itu tiba-tiba hilang dengan seketika. Berarti udah jelas di situ, berarti dia adalah korin yang menguji keimanan kita. Nah, di situ banyak sekali suka duka yang saya alami di saat menjalankan dan memperdalam ilmu agama dan ilmu tauhid ya. Di sini pun juga saya banyak diuji oleh banyak orang. Dengan barokahnya saya mengamalkan surat Al-An'am, saya bisa mendengarkan isi hati seseorang, dan bahkan pada saat itu saya alami sendiri ya. Pada saat saya di suatu tempat, padahal jaraknya jauh, kurang lebih itu ada 15 meteran ya. Di saat saya selesai sholat duha, di situ terdengar bahwa ada beberapa orang yang menjelek-jelekan saya dan memfitnah saya. Akhirnya di situ saya buktikan sendiri. Saya dan suami menghampiri orang tersebut, dan akhirnya orang tersebut tuh mengakui, membicarakan saya di belakang saya. Nah, di situ saya semakin yakin ya bahwa barokah dari salah satu surat yang saya amalkan, yaitu surat Al-An'am ayat 103, benar-benar berhasiat, berfadilah, yang bisa membantu untuk kita yang mengamalkannya. Dan di situ pun juga fadilah dari surat Al-An'am, selain bisa mendengarkan isi hati seseorang, di situ pun juga kita bisa berkomunikasi dengan leluhur ataupun dengan waliullah, asalkan satu syarat, kita harus mempunyai sifat sabar, tawakal, dan ikhlas. Dan di situ pun juga pada saat saya mengamalkan, ada salah satu surat yang pernah saya amalkan, yaitu yang diijazahkan oleh salah satu waliullah yang di Cisalak Subang. Saya mengamalkan surat Al-Fatihah. Di situ saya mencoba untuk memanggil Ratu Jin Muslim. Di saat beliau hadir, terasa oleh semua orang yang ada di tempat itu, terasa seperti adanya getaran atau gempa bumi. Tapi terasa hanya di wilayah itu saja. Dan di situ pun juga saya bisa dikatakan bersahabat ya dengan salah satu jin muslim yang memang beliau ikut membantu syiar saya, ikut membantu dalam melaksanakan kebaikan yang intinya saling membantu satu sama lain, tolong menolong. Dan di situ pun juga bukan saya bersekutu dengan jin, tetapi saya bersahabat dengan jin. Karena kita bisa bersahabat dengan jin asalkan kita sudah bisa menaklukkan jin tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan kita mempunyai keimanan yang tinggi. Dan iman kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin pun juga sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun juga sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini tidak diharamkan antara manusia bersahabat dengan jin, karena dua-duanya sama-sama makhluk Allah dan sama-sama beribadah kepada Allah. Asalkan kita jangan pernah mau ditipu daya oleh jin tersebut. Karena sebaik-baiknya jin pasti yang namanya licik itu selalu ada. Nah, di situ kita harus bisa menaklukkan dengan keimanan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai setelah kejadian itu, saya tuh turun gunung. Karena kan pada saat kejadian yang barusan saya sebutkan itu saya posisinya di gunung ya. Nah, di saat saya turun gunung, di situ saya benar-benar ketemu dengan salah satu kakek-kakek misterius. Wallahu alam itu siapa, tetapi kakek tersebut selalu mengijazahkan hanya satu surat.
yaitu surat Al-Kahfi. Saya diberikan ijazah oleh kakek-kakek tersebut sampai 7 kali ijazah bahwa saya harus mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65. Dan di situ akhirnya saya mengamalkan ya. Pada saat itu saya ada di daerah Tasikmalaya. Nah, di situ saya mulai mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65 setiap pada duha sebanyak 65 kali. Dan di situ pun juga selama saya mengamalkan sampai 7 hari, kakek tersebut datang lagi dan menyuruh saya untuk berpuasa Daud. Akhirnya saya laksanakan puasa Daud tersebut sampai beberapa tahun lamanya ya, alhamdulillah. Dan di saat saya mengamalkan itu, banyak sekali ujian-ujian yang saya rasakan sampai saya dicaci maki oleh orang, diludahin oleh orang, dan juga dicemooh oleh orang. Bahkan saya pun juga dipitnah. Tetapi di situ barokah dari saya mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65, saya itu mempunyai hati yang lapang dada, tidak pernah sakit hati, tidak pernah marah. Dan di saat orang mencaci maki itu saya hanya bisa mengucap syukur, yaitu alhamdulillah. Nah, di situ alhamdulillah juga saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengandung anak yang pertama. Di saat saya mengandung anak yang pertama, banyak sekali keanehan-keanehan karena saya masih mengamalkan surat Al-Kahfi dan puasa Daud ya saat mengandung anak yang pertama. Singkat cerita, saya mengandung 4 bulan. Di saat 4 bulan itu tiba-tiba bayi di dalam kandungan itu sempat beberapa kali hilang. Setelah hilang ada lagi. Nah, di saat menginjak usia ke-5 bulan itu kan sudah di USG ya, bahwa ketahuan katanya ini kemungkinan janinnya itu perempuan. Saya tuh berangkat dari Tasikmalaya ke daerah Garut. Entah kecapean atau apa, wallahu alam gitu ya. Di saat saya pulang dari Garut kembali lagi ke Tasik, pada saat itu saya dan suami sedang ada pekerjaan. Pada saat suami saya berwudu di pinggir sungai, itu pas mau sholat maghrib ya, dipatuk oleh ular hitam sampai suami saya itu pucat. Di situ banyak sekali saksi karena kita dulu punya pegawai ya lumayan banyak gitu, karena pada saat itu lagi ada pekerjaan. Di saat dipatuk oleh ular hitam itu suami saya seperti ingat dan gak ingat karena sempat pingsan juga. Akhirnya dibawa ke rumah warga ya yang pernah kita tempati itu. Dan di situ suami saya tidur entahlah pingsan dari pukul 7 malam, bangun-bangun pukul 1 malam. Dan di situ pun juga saya tidur ya, setelah saya melaksanakan sholat hajat saya tidur karena suami saya nggak bangun-bangun. Akhirnya saya tuh bermimpi bahwa ada yang keluar dari perut saya, yaitu anak perempuan. Akhirnya bilang, "Bunda, kasihan ayah, gak apa-apa ya dedek keluar dulu," katanya gitu. Akhirnya saya melihat bayi itu menghisap kaki suami saya yang pada saat itu dipatuk oleh ular. Nah, beberapa jam kemudian pukul 2 saya tiba-tiba bangun. Suami saya udah bangun, pas saya lihat kok kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu, padahal kan tadi itu dipatuk ular, tetapi kok udah sehat. Pas saya ingat barusan saya bermimpi, terus tiba-tiba saya ke air kan mau ambil wudhu mau tahajud. Di situ saya diantar oleh salah satu asisten saya ya yang ikut ke kamar mandi. Saya keguguran, bahkan keluar, udah kosong di dalam perut saya. Di situ saya kaget karena itu anak pertama dan suami saya pun juga kaget. Akhirnya di situ kan banyak saksi, banyak yang melihat bahwa saya itu keguguran. Pagi-paginya itu saya dibawa ke salah satu klinik kandungan di Tasikmalaya. Begitu diperiksa detak jantung bayi yang ada di dalam kandungan, kata bidannya bilang ini sudah tidak ada, udah kosong, sudah tidak ada apa-apa di dalam perut karena ini benar-benar udah keguguran. Di situ suami saya marah dan suami saya bilang, "Kalau benar kamu disayangi Allah dan disayangi oleh para leluhur, buktikan, minta munajat kepada Allah agar
ada lagi janin di dalam kandungan. Di situ akhirnya saya menangis dan saya pun juga minta bidan dan suami saya untuk keluar dulu 5 menit. Saya ingin menyendiri dulu 5 menit, saya ingin berdoa dulu. Nah, di situ saya benar-benar munajat kepada Allah dengan meneteskan air mata, karena saya ingin sekali punya anak. Karena pada saat itu saya setelah menikah kan lama kosong gitu ya. Nah, di situ akhirnya dengan izin Allah tiba-tiba saya merasakan ada cahaya yang masuk ke dalam perut saya. Dan di situ saya merasakan hangat sekali perut saya. Dan akhirnya ada kakek misterius datang kepada saya bilang, insya Allah dengan izin Allah, Neng sudah mengandung kembali. Tolong jaga dan rawat anak ini. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.